so lost, chasing what I know I will find. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. But you should be here with me instead. And I'm so faded, hoping that you'll come back around. Waktunya. Mungkin lanjut saja Pak Dengar langsung memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Jos selaku Direktur CNI. Begitu juga Pak Trubus yang saya hormati. Nah, selamat pagi Bapak. Tidak kalah penting peserta POP dan POM. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Jos tadi, Bapak telah dengan bersedia, dengan senang hati, dengan waktu, dengan uang, meluangkan waktunya untuk mengikuti diklat dan uji kompetensi 3 hari ini. Harapan kami dari pihak LSP, Bapak-bapak serius mengikuti acara 2 hari pembekalan ini karena itu sangat penting. Karena di ujungnya nanti ketika di ujian dan interview hari Rabu, ada pengalaman-pengalaman lalu mengikuti kalau kami percaya kalau narasumber sudah sangat serius untuk menjelaskan, memberikan semua materi. Nah, tinggal bapak-bapak peserta ini tolong yang dengan segala kendalanya. Sangat profesional, sangat bagus ya. Kami tahu persis seperti apa Pak Trubus dan juga nanti Pak Dikdik dari kementerian yang memberikan narasumber nanti untuk bapak-bapak, dan juga kami sudah memilih, LSP sudah memilih yang menguji nanti Pak Tio, calon dokter dari kementerian, itu nanti yang menguji bapak-bapak. Nanti akan digali lebih dalam lagi bahwa itu akan menjadi suatu pengetahuan yang utuh ketika bapak-bapak nanti sudah direkomendasikan kompeten. Oke, baik teman-teman, saya perkenalkan ini Bapak Haji Trubus SHSCAP NS, beliau Master K3 wajib untuk para pengawas mengetahuinya. Kesempatan ini beliau orang luar biasa dan juga beberapa mengajar sebagai dinas aktif, berdinas di kantor Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan juga beliau merupakan pengawas ketenagakerjaan dan saat ini lagi ambil profesor untuk hukum. Begitu saja mungkin profil singkat, bapak-bapak bisa membaca. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Trubus untuk memulai materi di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya awali. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Benar apa yang dikatakan sama Pak Jos ya, teman-teman sekalian. Untuk awal pembuka ini perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini menghadapi suatu tantangan. Yang pertama adalah tantangan yang belum ada ujung pangkalnya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah tantangan
proses perencanaan revolusi industri di bidang teknologi pertambangan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan terkait dengan keberadaan sumber daya manusia. Jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, panjang umur mungkin masih mengikuti di tahun itu, maka salah satu tantangan yang sangat menjadi perhatian kita semua adalah tentang revolusi industri sekaligus bonus demografi. Jadi teman-teman sekalian, silakan kita menggunakan nalar, silakan kita menggunakan ilmu pengetahuan di dalam sebuah mengkaji, baik dari pendekatan secara filsafat ilmu terkait dengan yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana usia populasi penduduk dengan usia produktif itu mencapai 64% dari total jumlah populasi penduduk di Indonesia. Dengan demikian, angka penduduk produktif cukup tinggi sekali. Sedangkan jumlah atau lapangan kerja hingga saat ini bukan malah bertambah, tapi malah berkurang. Kenapa demikian? Ada satu tantangan di era yang namanya pandemi COVID-19. Banyak perusahaan tutup, industri tutup, karena tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas industri. Sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja. Kemudian usia yang sudah tua, 50 tahun ke atas, disikat habis sama itu yang namanya corona. Nah, mau tidak mau, nanti pada tahun 2025 atau tahun 2030 akan mengalami yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini kalau di Jepang sudah berakhir tahun 1970, luar biasa. Usulnya, ada latar belakangnya, bahwa di sini ada yang disebut dengan accident free. Apa itu accident free? Semua orang yang bekerja di area tambang, semua orang yang bekerja di industri, tidak ada satupun yang ingin yang namanya mereka itu akan mengalami kecelakaan. Tidak ada sebersit satupun mereka yang ingin mengalami berbahaya. Tidak ada. Maka inilah yang disebut dengan accident free. Keinginan untuk selamat, terhindar dari bahaya. Nah, untuk bisa keinginan ini terwujud, maka harus ada yang namanya pengelolaan aspek keselamatan. Nggak tahu itu aspek keselamatan di industri, aspek keselamatan di pertambangan, aspek keselamatan di lalu lintas. Semua ada aspek-aspek yang perlu dipatuhi, ya. Kemudian yang kedua, keinginan terhindar dari suatu kerugian atau materi. Pelaku bisnis, pelaku pemegang IUP, tidak ada satupun mereka yang ingin bisnisnya itu hancur atau merugi. Maka di sini ada asas yang disebut dengan business interruption. Jadi tidak ada satupun orang yang kepingin merugi. Demikian juga pekerja, tidak ada satupun orang yang kepingin mengalami celaka ataupun bahaya. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kedua hal tersebut harus memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau compliance. Nah, inilah ketiga ini adalah merupakan satu kesatuan di dalam mewujudkan kaedah teknik pertambangan yang dituntut kepada pemegang IUP. Pendekatan keselamatan pertambangan secara umum, bahwa secara filosofi pekerja dan masyarakat ingin selamat, ingin sejahtera, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27.
Setiap warga negara berhak atas penghidupan, pekerjaan yang layak. Nah, ini adalah suatu pandangan dari sudut pandang pengelolaan keselamatan pertambangan. Maka kalau kita berpijak kepada peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan keselamatan pertambangan itu juga harus dilakukan yang namanya pengawasan, ya, oleh instansi pengawas lain yang di dalam hal ini yang ditunjuk oleh negara, bisa misalkan Itjen, BPKP, BPK dan seterusnya. Kemudian selain itu dari sisi pemerintah juga ada pengawasan. Dari sisi tingkat perusahaan pun juga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini tentunya adalah kalau di tingkat perusahaan adalah yang bertanggung jawab adalah kepala teknik tambang. Termasuk juga di dalamnya adalah organisasi dan personil K3, ada program K3, ada anggaran dan biaya, pendokumentasian dan pelaporan terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan atau K3 pertambangan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di dalam pasal 96, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan 1. Ketentuan keselamatan pertambangan atau pengelolaan keselamatan pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kemudian upaya konservasi mineral dan batu bara dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan. Keempat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita kesampingkan. Bagaimana nantinya mengelola terkait dengan aspek keselamatan pertambangan, mengelola terkait dengan aspek lingkungan, mengelola terkait dengan hasil daripada pertambangan, termasuk juga sisa atau lingkungan yang telah ditinggalkan dari hasil konservasi pertambangan tersebut, ya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di dalam pasal 140, Menteri melakukan pengawasan. Bagaimana terkait dengan implementasi pasal 96 oleh bidang pemegang IUP? Maka di sini Menteri adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas pelaksananya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK dan sebagainya, ya, sebagai kelanjutan operasi kontrak, perjanjian dan seterusnya, izin pengangkutan dan penjualan atau IUJP. Nah, ini adalah semuanya adalah di bawah pengawasan Kementerian ESDM, ya. Kemudian selanjutnya, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 141, pengawasan atas kegiatan IUP, izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUPK, IUP dan sebagainya sebagai kelanjutan operasi kontrak, karena di sini ada kontrak berapa lama, berapa tahun, kegiatan apa yang dilakukan, batas wilayah yang telah ditentukan. Nah, kemudian bagaimana dimaksud di dalam hal ini, maka di dalam pasal 140 antara lain teknik pertambangan yang dijalankan bagaimana, produksi dan pemasarannya, keuangannya, pengelolaan data mineral dan batu bara, konservasi sumber daya manusia mineral dan batu baranya, termasuk juga aspek keselamatan pertambangan. Bagaimana pengelolaan di lapangan, maka harus ada kontrol. Nah, yang menjadi instrumen kontrol dan dasar hukumnya adalah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Apabila ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pasal 141 tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi atau law enforcement atau tindakan hukum. Ya, ada tindakan hukum. Selanjutnya, di dalam pasal 141 sebagai kelanjutannya tadi, pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan adanya reklamasi dan pasca tambang. Maka di sini asas kemanfaatan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jangan kemudian setelah adanya pasca tambang menjadikan alam menjadi rusak.
maka harus ada yang namanya kegiatan reklamasi yang bangun di dalam negeri berkaitan dengan kemanfaatan teknologi, kemanfaatan dan kemampuan rekayasa berkaitan dengan pengelolaan aspek pertambangan. Dengan hasilnya harus ada asas manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi negara tentunya. Kemudian pengembangan tenaga kerja, teknis pertambangan. Maka di sini harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan berkaitan dengan teknologi pertambangan. Salah satu contoh misalkan, untuk menjadi seorang pengawas operasional tambang, ada di sini pembagian kewenangan antara BOP, BOM, BOU yang masing-masing harus dikukuhkan berdasarkan sertifikasi kompetensi yang mereka capai. Kemudian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Maka di dalam hal ini, bagaimana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang? Nah, ini yang sering menjadi permasalahan di lapangan. Orang-orang sekitar tambang, orang-orang pedalaman belum tentu memiliki kompetensi. Sedangkan di area tambang dengan penggunaan teknologi pertambangan membutuhkan standarisasi kompetensi. Bagaimana sekarang ini memberdayakan masyarakat setempat agar tidak ada kesenjangan secara sosial. Seringkali adanya pertambangan di suatu daerah menjadi kesenjangan sosial sehingga menjadi konflik sosial. Kemudian penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, dan ini juga harus dikontrol. Bagaimana terkait dengan penguasaan, pengembangan, penerapan teknologi di dalam usaha pertambangan. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah merupakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 3